Pernahkah Anda mendengar tentang demam berdarah? Pasti tidak asing lagi ya. Atau mungkin orang-orang di sekitar Anda pernah menderita penyakit ini? Yuk, kita pelajari bersama penyakit demam berdarah ini. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apa saja tanda dan gejalanya? Ditandai dengan demam tinggi mendadak. Demam berdarah memiliki 3 fase. Fase demam tinggi, fase kritis, dan fase penyembuhan. Fase demam tinggi terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Pada fase ini, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Fase kritis terjadi pada hari keempat sampai hari kelima. Setelah melewati fase demam, banyak penderita merasa dirinya telah sembuh karena suhu tubuhnya mulai turun, bahkan sampai 37 derajat Celcius. Padahal, ini justru fase demam berdarah yang paling berbahaya. Pada fase ini, terjadi penurunan trombosit secara drastis. Selain itu, dapat terjadi perdarahan dan kebocoran plasma darah yang dapat menyebabkan syok dan mengancam nyawa. Pada beberapa penderita, perlu dilakukan perawatan di rumah sakit untuk dilakukan pemantauan. Dan fase berikutnya adalah fase penyembuhan, terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Setelah melewati fase kritis, penderita akan memasuki fase penyembuhan. Pada fase ini, penderita akan kembali mengalami demam. Selain itu, trombosit mulai naik dan akan normal kembali. Tanda dan gejala berikutnya adalah nyeri kepala, nyeri belakang bola mata, nyeri otot dan sendi, serta bintik-bintik merah di kulit. Apa yang harus dilakukan jika Anda terkena demam berdarah? Istirahat cukup, perbanyak minum air, konsumsi makanan bergizi seimbang, kompres untuk membantu menurunkan demam, dan minum obat penurun demam. Jika dalam 2-3 hari demam tidak turun atau demam turun disertai nyeri perut, tampak lemah, muntah berkepanjangan, tangan dan kaki teraba dingin, serta terjadi perdarahan, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan perawatan dan pemantauan ketat. Apa saja pencegahan yang dilakukan agar kita terhindar dari demam berdarah? Lakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Menguras dan menyikat bak penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, menaburkan larvasida pada tempat penampungan yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, dan menggunakan obat anti nyamuk. Sekian informasi dari saya. Marilah kita bersama mencegah demam berdarah untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih.